Haji 2022 itu ada nggak? Cek cek cek. Oke, Kemenak Podcast. Dirjen Penyelenggara Haji dan Umroh Profesor Dr. Hilman Latif. Assalamualaikum Pak Dirjen. Waalaikumsalam Bang Ras. Bang Ras. Pak Dirjen sehat Pak Dirjen ya? Alhamdulillah Pangesto. Iya Pak Dirjen ini kali ini kita punya podcast di Kemenak. Bahasannya khusus tentang penyelenggaraan haji dan umroh dan saya kira bahasan ini ditunggu oleh masyarakat luas informasinya. Betul. Nah iya Pak Dirjen terhitung sampai hari ini sudah berapa lama menjabat Pak Dirjen? Saya dilantik 1 Oktober ya. Jadi Oktober, November, Desember, Januari, Februari. Oke sekarang Maret. Jelang 6 6 lah bulan, ya. 1 semester lah. 1 semester. Udah mau TS kayaknya. Semester 1 udah mau ujian. Udah ini. mau ujian. Oh iya UAS salah ya. Iya dulu sekolah dan aktivitas cerita dong ke kita di Pak Dirjen dulu apa aktivitasnya. Ya saya keluarga di Bandung ya. Sekolah di Bandung untuk SD. Kemudian SMP SMA saya di Garut. Di Pondok Pesantren Darul Arkom ya Muhammadiyah selama 6 tahun. Jadi SMP SMA dan baru setelah itu karena pernah study tour ke Jogja ya, nah nampaknya ini menarik akhirnya saya kuliah di Jogja di IAIN Sunan Kalijaga ya sekarang menjadi UIN ya sudah transformasi. Nah, tentu saja tahun 90-an pertengahan 90-an kampusnya juga masih kampus lama ya. Belum semegah sekarang lah. Dari IAIN alhamdulillah saya lulus dan kemudian lanjut S2 langsung ya di Universitas Gadjah Mada. Di Jogja juga berarti ya Pak Dirjen? Ya dapat beasiswa dari BPPS ya. BPPS itu beasiswa pasca sarjana kira-kira itulah. Selama 2 tahun ya alhamdulillah. Selesai 2003 gitu ya dan pada waktu itu kebetulan yang mengajar di Gadjah Mada waktu itu juga banyak orang asingnya ya. Karena program berbahasa Inggris atau program internasional itu ya sampai sekarang masih. Sekarang namanya menjadi Center for Religious and Cross Cultural Studies. Saya angkatan pertama. Saya angkatan pertama ya. Angkatan kelinci percobaan. Ya, alhamdulillah banyak bertemu dengan tokoh-tokoh menarik, ilmuwan-ilmuwan termasuk juga ada Prof. Atta Mudar, ya, Prof. Azumardi Azra, ya, kemudian juga Prof. Amin Abdullah, ya, banyak lah tokoh-tokoh UIN yang khusus mengajar Islamnya dan juga dari kampus-kampus Kristen ya dan Katolik ya, ada Duta Wacana ataupun juga yang di Jogja. Kanisius ya? Ya dekat dari situ. Jadi kita belajar comparative religion. Nah dari situlah ada beberapa saran gitu ya. Termasuk juga profesor, udah kamu sekolah keluar. Alhamdulillah saya dapat beasiswa dari Fulbright untuk ambil master yang kedua. Oh jadi double degree masternya? Alhamdulillah ya. Luar biasa. Ya, double degree. Hanya saya lanjut sekolah di sana. Di Western Michigan University. Di Kalamazoo. Ya, Kalamazoo itu kota kecil ya. Ya Garut atau Sumedang lah ya. Garut atau Sumedang. Bukan Bandungnya. Oke. Kalau Bandungnya Ann Arbor mungkin ya. Kalau Jawa Baratnya itu. Atau dari sini ya ke Bekasinya lah. Alhamdulillah di sana studi 2 tahun dan selesai. Balik ke Indonesia 2015 kalau tidak salah ya. 2016 sudah mulai di Jogja, tapi kemudian ada gempa ya ramai. Alhamdulillah 2017 dapat beasiswa lagi untuk studi ke Belanda. Nah, seleksinya di lantai atas. Iya, di Pendis. Kemenang juga di Pendis waktu iya. itu saya ingat ya ada banyak yang wawancara 3 orang kalau tidak salah. Ya alhamdulillah saya bisa dapat sekolah ke Belanda, dapat beasiswa lagi dari kerajaan Belanda ya, khususnya di Kemenlunya. Berarti dari rangkaian sampai mungkin akhir 2018 itu Pak Dirjen ini berarti di studi terus gitu ya? Terus kalau membayangkan menjadi Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umroh itu, cita-cita atau gimana itu jadi? Ya dari 94 ya, dari 94 ya selesai 99, 2000 lanjut lagi, selesai 2003.
2003 lanjut lagi, selesai 2005, break sebentar, berangkat lagi 2008 ya. Selesai 2012, 2013 masih ke sana lagi untuk semacam postdoc ya, tapi fellowship lah di Leiden, di KITLV ya, satu lembaga riset di Belanda yang banyak koleksi-koleksi klasik tentang Indonesia ya, dokumen-dokumen historis di ini, sejarah-sejarah gitu. Nah ini baru 2014 lah rada santai. Nah gitu itu ya. dia. Bisa mengajar kembali. Jadi Baik. saya dosen lah dan peneliti. Baik. Lalu kemudian bisa kemudian menjadi dirjen, direktur jenderal penyelenggaraan haji dan umroh. Itu memang cita-cita atau sudah dikonsep sejak awal atau gimana itu? Wah, ini pertanyaan menarik. Pertanyaan menarik ya. Memang tidak pernah dibayangkan ya, dan tidak ada cita-cita juga. Tetapi ini nampaknya menjadikan saya untuk kembali ke lebih dekat dengan Kementerian Agama ya. Pertama saya lulusan IAIN. Kemudian saya juga dosen dan SK saya itu jadi Kopertais ya. Jadi koordinator perguruan tinggi agama Islam swasta gitu ya, sampai sekarang. Dan saya dulu juga sering ikut program-program Pendis ya, untuk riset ya, dan kegiatan-kegiatan lain, dan dengan teman-teman IAIN atau UIN juga masih intensif karena satu core keilmuan. Dengan di sini ya nampaknya saya lebih dekat dengan ke Kementerian Agama, dan alhamdulillah ini tantangan baru buat saya karena sebelumnya saya akan ngurusi rukun Islam ketiga, Mas. Rukun Islam ketiga, zakat. Saya ngelola aktivitas zakat sebelumnya ya. 5 tahun gitu ya. Sebuah lembaga amil zakat nasional. Dan setelah itu ya sekarang ngurusi rukun Islam kelima. Ternyata tidak kalah rumit. Tidak kalah rumit ya. Enak Pak Dirjen? Enak jadi Dirjen PHU itu? Saya kira tidak ada yang enak ya. Ini semua sebuah pertanggungjawaban ya. Apalagi PHU. Saya masuk itu kan kita 2 tahun tidak ada haji Pak. Nah, ini tantangan buat kita semua. Bagaimana sebetulnya Indonesia itu ke depan harus bisa ditreatment ya, disejarkan dengan yang lain. Misalnya seperti Malaysia. Ya, ini penting sekali untuk kita. Ada perlakuan yang berbeda? Berbeda. Apa misalnya Pak Dirjen? Ya, untuk umroh, kita kemarin disuspend. Malaysia tuh enggak. Apa yang membedakan itu? Ini saya kira penting. Kemudian juga selain itu, jamaah umroh dari Malaysia itu tidak perlu karantina. Kita 5 hari karantina. Dan itu ya, kita komunikasi juga dengan baik-baik ya. Kita komunikasi dengan Pak Dubes waktu kita diskusi, waktu ngobrol Pak Dubes Saudi di Jakarta, gitu ya. Kita sampaikan gitu. Tolonglah saya bilang ke depan kita ini ada equal treatment lah dengan tetangga kita gitu ya. Nah, mungkin juga alasannya mungkin waktu Indonesia waktu itu menghadapi COVID yang tinggi, berat ya, yang tinggi. Tapi ya kesininya kan kita ingin ya bahwa jamaah umroh yang cukup besar di Indonesia, jamaah haji yang terbesar kontingennya di dunia ya, kita diperlakukan setidaknya bisa equal ya, tidak harus terlalu spesial ya, meskipun spesial juga wajar kan. Tetapi kita ingin bahwa kemudahan-kemudahan itu bisa didapat ya untuk jamaah kita. Ya alhamdulillah ya saat ini waktu kunjungan Menteri Agama bulan November ke Saudi Arabia, beliau bertemu dengan para pejabat tinggi di sana, termasuk Menteri Urusan Agama Islam dan Dakwah, ya, kemudian juga Menteri Urusan Haji dan Umroh. Kita komunikasikan di situ, dan secara khusus kami juga berkomunikasi dengan pejabat yang lain, khususnya Wakil Menteri Haji dan Umroh. Kita sampaikan juga concern kita. Ya. Artinya ke depan tantangannya berat sebetulnya ya. Dan kita harus yakinkan juga publik dan pemerintah Saudi Arabia bahwa Indonesia itu bukan hanya kontingennya besar, tapi peminatnya juga besar. Gitu ya. Ada 5,2 juta antri, gitu. Dan itu sampai puluhan tahun. Dan ini kan harus dicari solusi bareng-bareng.
Kita nggak bisa. Berat, ya. Indonesia saja merumuskan solusi, sementara tempat hajinya ada di negara lain. Ya, Saya kira berarti menjadi dirjen itu bukan soal enak gak enak ya, tapi soal tanggung jawab untuk umat gitu kali tanggung ya. jawabnya yang Luar besar, biasa. Pak, dan tantangannya yang besar. Challenge-nya juga kan semakin kompleks ya. Ya. Apalagi situasi pandemi. betul. Apalagi besok ya, untuk haji. Ya alhamdulillah sudah ada kabar terang katanya. Nah ini, Tapi saya konflik memang mau tanya juga. itu Pak Dirjen. Ada konflik juga di luar. Oh gitu, saya baru mau tanya itu. Haji 2022 itu ada nggak? Wallahu a'lam. Ya. Wallahu Ya, a'lam. wallahu gitu ya. a'lam. Oke. Wa Malik Salman a'lam minna. Dan Raja Salman, Oke. yang mulia Raja Salman Oke. yang lebih tahu. Tapi kita saat ini membaca tanda-tanda dulu lah. Oke, identifikasi ya, apa aja identifikasi. nih yang mungkin. Bandingkan dengan tahun lalu. Oke. Umroh tahun lalu sangat-sangat terbatas. Tapi tahun ini Sudah dibuka. sudah dibuka dan dibuka selebar-lebarnya. Oke. Jadi ratusan ribu orang setiap harinya gitu ya. Ada di Makkah, ada di Madinah ya, untuk menjalankan ibadah umrah khususnya itu dari berbagai negara. Ya, mereka pemerintah Saudi hanya mempersyaratkan vaksin lengkap, kemudian harus karantina dulu beberapa negara termasuk kita. Iya. Nah kemudian juga PCR-nya harus clear dan kemudian Anda boleh umroh. Gitu. Iya. Nah ini kan rame, bahkan ketika Saudi tinggi-tingginya ya untuk katakanlah kita sebut dengan rate positivity rate-nya itu tinggi, mereka buka aja gitu. Karena mereka juga sudah studi ya Omikron itu bagaimana karakternya dan lain-lain, rumah sakit kosong, nggak penuh, di berbagai negara juga sama. Jadi mereka kasih ruang sebesar-besarnya. Nah ini menjadi tanda apakah mereka juga sedang belajar kan, mempersiapkan diri ya. Dan kita juga sedang belajar masuk ke pelaksanaan umroh di masa pandemi. Ada yang membedakan cuma beberapa aspek saja. Apa itu? Terutama untuk wukuf di Arafah. Gitu. Maksudnya umroh dengan haji yang membedakan. Oke. Kan bedanya Oke. di situ Siap. manajemennya gitu. Nah ini jadi tanda-tanda saja buat kita. Apalagi sekarang sudah dibuka. Oh iya, itu ada aturan baru. Aturan Jadi baru dicabut. 2022 dengan tanda-tanda itu, insya Allah akan ada haji dibuka untuk warga negara di luar Saudi. Haji kan tetap Ada. dari tahun-tahun Tahun ke lalu tahun juga tetap ada ada. juga, tapi tidak diperuntukkan untuk warga negara di luar Saudi gitu kan Pak Dirjen. Betul. Jadi kita membaca tanda-tanda. Oke. Nah karena itulah kami dari Kementerian Agama melakukan berbagai persiapan. Ah, itu memang betul itu. Jadi siap ya kalau ada pemerintah Saudi umumkan oke, Indonesia bisa berangkat. Nah, Kemenak pemerintah Indonesia siap itu untuk memberangkatkan jemaah. Siap dan harus siap. Oke. Gitu ya. Apalagi jamaah siap banget gitu ya. Kita nih penyelenggaranya gimana? Nah, penyelenggaranya adalah kita. Tentu kita juga merumuskan berbagai bentuk mitigasinya. Oh, mitigasi. Yang pertama, secara regulasi kita sudah siapkan. Gitu ya. Siapkan regulasi apa? Ya, termasuk cara kita menentukan tim, ya, tim untuk persiapan akomodasi, persiapan transportasi di sana. Oke. Persiapan konsumsi di sana. Tim kami sudah di sana, sudah 10 hari. Oh, saat ini sedang Sudah ada di Saudi. berjalan gitu ya. Nah, tetapi karena pengumumannya belum ada, nah kita tahan. Jangan membuat dulu berbagai kontrak. Tapi betul-betul untuk melakukan pemetaan. Oke. Karena dari Saudi juga ada sistem baru yang kita tidak tahu diterapkan saat ini atau tahun depan. Misalnya pergeseran dari muasasah menjadi syarikah. Munculnya apa yang disebut dengan perusahaan-perusahaan baru konsorsium lah ya. gitu ya. Konsorsium ya syarikah ya, yang perdagangannya sudah lebih formal ya, lebih profesional dan lain-lain, itu kan sudah dibentuk lembaganya oleh mereka. Holding company-nya sudah ada. Nah, tinggal diterapkan sekarang apa enggak? Nah, ini kita juga masih nunggu, Pak. Jadi itu. Kemudian secara teknis di kami karena harus dirumuskan sejak awal ya, maka kita juga mengajukan tentang rancangan biaya. Itu kan persiapan yang paling utama kan di situ, Pak. Biayanya berapa sih untuk haji itu? Dan kami hitung betul terkait dengan biaya ini berdasarkan situasi bulan lalu.
Ketika peraturan tentang karantina, protokol, semuanya masih lengkap di semua negara gitu ya, termasuk Indonesia dan Saudi. Nah, kita hitung betul. Nah, kita ajukan melalui DPR. Itu juga bentuk persiapan yang saat ini masih dikaji. Baik. Lalu kemudian itu tadi ya ngomongin soal misalnya pengusulan biaya Pak Dirjen itu ya, itu berdasarkan keadaan bulan lalu ya, yang tadi itu penerapan protokol. Nah hari ini pemerintah Saudi itu mengeluarkan kebijakan baru ya Pak Dirjen terkait dengan pemberlakuan protokol kesehatan. Itu pemberlakuan apa ya Pak Dirjen itu ya? Ya, jadi yang mengeluarkan kebijakan itu disebutnya dengan GACA ya. GACA itu General Authority of Civil Aviation. Sebetulnya otoritas penerbangan sana. Mereka lah yang menentukan, tentu saja dengan kementerian terkaitnya, ya, siapa yang boleh masuk ke negara mereka. Misalnya bulan November kemarin, Indonesia, tidak India, Brazil, Mesir, Vietnam, 5 negara baru boleh masuk. Karena itu disuspend. Ini GACA ini GACA yang mengeluarkan itu ya. Nah, pada saat kami di sana ada beberapa negara di Afrika yang tidak boleh masuk. 7 negara kalau tidak salah. Nah, saat ini pada bulan ini ya 5 Maret 2022, GACA mengeluarkan sebuah edaran baru, sirkular ya. Di antara yang pertama sebetulnya dia mencabut terhadap 7 negara di Afrika itu ya, atau beberapa negara di Afrika lah yang sempat mereka yang sebelumnya disuspend. Oke. Nah yang kedua, ini yang menarik gitu ya, mereka mengeluarkan kebijakan yang terkait dengan protokol kesehatan. Saudi ini kan dalam beberapa hari terakhir atau minggu terakhir kan declining ya, turun terus ini ya yang terpapar positifnya itu. Ya terakhir itu sekitar 250-an, 270 ya. 270-an lah. Kemarin, 2 hari lalu dan seterusnya. Kurang dari 300. Sebelumnya memang 400 dan seterusnya. Minggu-minggu sebelumnya 1000. Itu di mana? Di mana? Di Arab itu Saudi? Seluruh Saudi. Jadi cuma 250 orang. Sedikit berarti ya? Per harinya itu. Nah, ini mungkin menjadi landasan juga buat mereka. Ya. Apalagi mereka vaksinnya kan sudah tersebar ya. Prevalensi katakanlah daya jangkau vaksinnya sudah penuh gitu ya, dan bahkan boosternya. Jadi mereka yakin ya proteksi dan imunitas warganya semakin kuat, jadi mereka buka. Nah tidak lagi dalam aturan tersebut tidak lagi dipersyaratkan adanya karantina. Oh untuk jamaah umroh nih? Bukan, tidak nyebut jamaah umroh Pak. Oh tapi siapapun yang datang ke Arab Saudi? Ya. Jadi tidak lagi itu. Kemudian yang kedua, tidak lagi perlu pembuktian bahwa kita bersih dari COVID. PCR itu maksudnya? Tes. Nah, jadi mereka sudah begitu pede ya. Siap. Nah, ini luar biasa saya kira. Dan ini berlaku untuk PPLN-nya mereka lah. Nah tapi dengan situasi seperti itu justru yang harus kita waspadai ya adalah bagaimana dengan jamaah umroh dari kita ya. Karena jumlahnya banyak ya, banyak lansia juga. Kemudian mungkin mereka juga saya khawatir euforia. Bebas karantina bukan berarti bebas COVID loh. Iya kan? Itu kesadaran. Karena masih ada di sana, hariannya masih ada. Masih ada ratusan masih per hari. Gitu ya. Karena itu vaksin menjadi sangat penting untuk jamaah kita. Gitu ya. Nah ini harus menjadi catatan kita semua, ya, termasuk travel agent juga kan harus makin waspada nih jamaahnya, harus dikawal betul gitu, jangan sampai banyak kelengahan justru. Betul Pak, betul Pak. Yang dilepaskan itu kan PCR, karantina dan di ruang publik tidak perlu pakai masker. Nggak perlu. Sudah berani mengeluarkan begitu ya Saudi itu ya? Anda lari, saya bulan November, ya kayak bulan November, saya lari di pantai, di Jeddah, malam-malam jogging, nggak ada pakai masker. Tapi memang di masjid masih harus pakai. Ruang tertutup. Disarankan pakai atau harus pakai. Nah ini penting dan aspek lainnya tentang itu tadi. Jadi ruang ini dibuka
dilonggarkan. Nah, tapi mereka juga ingin pasti Anda ada proteksi nggak kesehatannya, vaksinnya dan insuransinya Pak. Ada insurance? Harus ada, wajib ada insuransinya. Nah ini juga harus jadi perhatian. Kalau jamaah umroh itu sudah ada insurance coverage-nya sudah ada lah. Sudah ya? Nah, sudah ada. Nah ini juga untuk jamaah haji ke depan mau bagaimana? Ini kan harus kita cek. Komponen betul. baru dalam Sudah ada, penyelenggaraan. tetapi Sudah apakah ada. ini sama dengan yang sebelumnya atau tidak? Nah, ini. Iya, berarti ada respon, akan ada perubahan kebijakan berarti Pak Dirjen ya. Misalnya terkait dengan umroh lah gitu ya. Tadi Pak Dirjen sampaikan bahwa misalnya kelonggaran yang dilakukan oleh Saudi bukan berarti kita bisa dalam tanda petik semaunya gitu. Ya, berarti apa langkah yang dipersiapkan untuk umroh dulu nih yang paling dekat ini? Ya ini kan setidaknya kita senang ya dengan kebijakan itu karena memperingan beban masyarakat. Memperingan apa? Kan biasanya datang ke sana kan langsung karantina. Ada yang 3 hari, 4 hari, ada yang 5 hari strict betul gitu ya. 5 hari ya Pak Dirjen? 5 hari. Oleh GAKA itu 5 hari Pak. Jadi kalau umroh 9 hari, ya Anda punya waktu bebas 2 hari doang. Untuk melaksanakan ibadah itu cuma 2 hari. Kalau misalnya 9 hari termasuk perjalanan. Kalau yang 11 hari ya kurangi aja 5 hari kan. Oke. Nah itu jadi ini kan beban Iya, ya. Stres, iya, gitu iya, ya. Terus iya. di kamar terus gimana. Nah tapi sekarang lebih longgar. Ibadah juga lebih longgar. Waktu lebih luang gitu ya. Dan tapi kita juga harus minta jamaah ya tetap waktu istirahat harus cukup. Nanti itu akan ada dituangkan dalam aturan-aturan tertentu. Nah ini yang kita rumuskan bersama teman-teman asosiasi. Oh, Tadi sedang. malam kita rapat sampai jam 11 malam nih. Mantap. Luar biasa. Hanya membahas ini, Pak. Hanya membahas perlu nggak dan bagaimana. Mekanisme setelah kebijakan Saudi keluar itu tadi ya. Itu betapa care-nya kita ya. Kementerian Agama meskipun ya, di dalam undang-undang, ya, di dalam Undang-Undang Nomor 8 2019 itu kita ini pengawas saja, Pak. Iya. Mengawasi saja, bukan penyelenggara. Untuk umroh ya? Untuk umroh, Iya. untuk umroh. Tapi kita care, kita ingin semua berjalan lancar, kita ingin mimpi kita untuk zero case, atau zero incident itu memang bisa tercapai. Kalau kita bisa itu, maka tidak ada alasan lain untuk tidak mengirimkan jamaah haji yang banyak kan gitu. Nah, target saya sebetulnya ke kuota ya. Yuk, kita lihat jamaah kita tertib. Oh, oke. Lihat tuh jamaah kita keren-keren. Oke. Disiplin gitu kan. Jadi kan jamaah umroh yang hari ini berangkat umroh itu akan dalam tanda petik akan bisa kita presentasi ke ke Arab Saudi untuk mengatakan bahwa kita bagus dan mudah-mudahan kuota akan datang juga ke pemerintah. Dan beberapa video bagaimana teman-teman PPU mengatur jamaahnya gitu. Video masuk ke saya komunikasikan juga dengan pemerintah Saudi. Gitu. Ini loh kerennya jamaah orang umroh dari Indonesia, antri rapi, gitu, berjejer baris, gak ribut. Gitu. Karena jamaah Indonesia kan katanya dikenal sebagai jamaah yang tertib, gitu ya, atau rada tertib dibanding yang lain. Ya alhamdulillah. Tapi dengan umroh ini kita uji coba. Ya. Mudah-mudahan lah. Ini bisa menjadi kabar baik juga dari mereka penilaian positif gitu ya. Setidaknya membalik informasi tahun lalu lah sampai disuspend gitu kan. Nah, Iya, berarti kalau membayangkan begitu Pak Dirjen, ini akan ada. Jadi kalau misalnya ada aturan-aturan tadi yang segera atau sedang disusun oleh Kemenak dengan beberapa asosiasi umroh akan menjadi juga panduan akan dalam penyelenggaraan haji. Ada hubungannya dengan penyelenggaraan haji ke depan. Oke, jadi gini, untuk di Kementerian Agama ya kita sudah ada tim manajemen krisis atau crisis management team yang tugasnya memang menyusun berbagai pola prosedur untuk umroh dan persiapan haji. Itu sudah ada timnya. Sudah ada ya. Dan kita sudah menyiapkan berbagai dokumen termasuk protokol kesehatan, pelaksanaan haji. Kita sudah detail. Nah, biaya haji yang kita rumuskan itu berdasarkan langkah-langkah detail apa yang akan dilakukan jamaah dari rumah
sampai balik ke rumah. Itu kita, ini ada biayanya nggak? Oh nggak ada, oke. Yang ini ada biayanya, ada apa masuknya? Ada ini apa? Ketika ada sampai di asrama, oh ada PCR. Ketika akan keluar, oh ada PCR. Terus itu dihitung betul. Gitu. Kita sudah siapkan protokol-protokol untuk haji. Ya mungkin ya, karena ada situasi yang lebih baik, ya beberapa mungkin akan Pangkas. pangkas. Ini kabar baik lagi. Ya mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan. Namanya situasi pandemi kan. Iya. Baik sebentar, tiba-tiba kan gitu. Iya. Ya, tapi kita berdoa lah, optimis. Dan saya sering menyebutkan juga ya bahwa melaksanakan ibadah haji adalah sebuah perjuangan, gitu ya. Tidak mudah. Ya. Karena itulah tidak salah kalau Al-Quran mengatakan ya. Walillahi 'alan nas hajjul bait man istata'a ilaihi sabila. Dan ya memang hanya orang mampu. Ya, mampu itu apa? Ya ini kayak gini, Pak. Ya, mampu itu dari segi manajemen, dari segi komunikasi, dari segi kebijakan itu termasuk juga istita'ah kita itu dan termasuk kesehatan saat ini. Nah, inilah kita ingin menyampaikan kepada publik ya bahwa berhaji adalah sebuah perjuangan. Ya, itu berarti respon terhadap surat atau kebijakan Saudi tentang protokol kesehatan itu sangat berpengaruh terhadap penyelenggaraan haji di tahun 2022 ya. Misalnya dari sisi biaya Pak Dirjen. Kemarin kan juga kita sudah dengar dan kita sudah baca beritanya bahwa Kementerian Agama pemerintah Indonesia mengusulkan kepada DPR terkait dengan usulan biaya haji dan itu ada kenaikan yang signifikan lah ya. Sekarang tuh kalau nggak salah 45.053 kurang lebih itu ya kira. Itu sebelumnya atau berarti haji sebelumnya itu sekitar 35-an. Itu komponen apa lalu kemudian kenapa bisa naik sampai 10 jutaan gitu Pak Dirjen? Sebetulnya ada beberapa komponen ya yang harus kita pahami bersama ya. Ada komponen yang sifatnya dinamis. Artinya bisa naik, bisa turun, bisa ada, bisa tidak ada. Yang sangat dinamis itu tentu saja prokes, Pak. Prokes itu sangat dinamis. Dan itu jumlahnya cukup besar. Cukup signifikan untuk prokes itu. Dari mulai PCR, dari mulai seleksinya di sini, sampai datang ke sana, sampai karantina, mobile perpindahan dan lain-lain. Itu cukup besar gitu ya. Nah, kalau itu hilang, berarti tidak ada kan. Nah, yang kedua, ada yang dinamis tetapi tidak terlalu fleksibel. Ya. Misalnya apa? Kurs dolar ya. Dolarnya nanti ketika kita tetapkan itu harganya berapa? Nah, situasi di Eropa seperti apa sih? Berdampak kepada dolar. Yang ketiga, fuelnya, bahan bakar pesawat. Yang minyak, dinamis itu. Iya, minyak juga kan situasi di Eropa. Saya tuh berdoa tidak terjadi perang antara negara-negara besar di Eropa gitu ya, Uni Eropa dan akur lah. Harga minyak normal, stabil, itu juga mungkin berpengaruh. Kalau tiba-tiba harga minyak per barelnya berapa dan berdampak kepada juga harga fuel pesawat. Nah, ini yang saya khawatir justru di situ ya. Nah, ini naik. Nah, itu hitung kenaikan. Aspek yang lainnya, pajak. Di sana naik menjadi 15%. Itu lebih tinggi dari tahun-tahun sebelumnya. Itu tidak bisa kita handle. Itu tidak dinamis. Itu mandatory lah. Atau wajib naik. Insurance. Ya, kemudian juga e-card. Ya, sudah ditentukan harganya oleh mereka. Smart card lah. Maksudnya di situ ada Visa. Nah, sekarang inflasi. Ya, berapa persen sih? Dari 2019, kan terakhir 2019 Pak. 2020, 2021, 2022, 3 tahun. Nah, harga tahu naik nggak setelah 3 tahun ini? Ya, hanya minyak goreng naik nggak? Harga-harga yang lain, ikan, sayur-sayuran dan sebagainya. 3 tahun lalu sama apa enggak? Hotelnya juga sama enggak harga 3 tahun lalu? Nah, ini kan kita hitung. Nah, jadi oleh karena itu, tapi kan dari kami, Pak Menteri sudah meminta saya untuk mengkaji lagi dengan perkembangan terbaru, tolong cermati lagi, segera dilakukan revisi kalau mungkin kan. Gitu ya. Nah,
kita cek lagi Pak. Memang yang baru bisa direvisi, kalaupun kita sudah yakin bahwa kita sudah masuk ke endemi, tidak pandemi lagi, hanya prokes. Iya, yang tadi komponen dinamis itu salah satu poinnya adalah prokes. Baru itu yang paling mungkin. Karena itu kami konsultasi dan DPR ya, insya Allah akan bertemu juga dan berbagai pihak. Akan ada pembahasan nanti dengan DPR ya. Dan lain-lain untuk didetailkan. Gitu. Tapi akan ada pembahasan gitu ya nanti dengan DPR gitu ya. Dan ini juga tantangan bagi saya, akhirnya dapat pikiran baru. Ternyata ya istitoah itu tergantung pada konteks geopolitik. Iya, maksudnya gini, yang saya tangkap betul, koreksi kalau saya salah Pak Dirjen. Jadi intinya penentuan biaya haji itu terkait dengan banyak hal. Satu, yang kedua itu juga terkait dengan waktu yang komponen dinamis itu kita menentukannya misalnya di Maret, tapi haji itu akan ada di November misalnya. Dalam rentang itu kan kita juga harus antisipasi ada kejadian-kejadian, apalagi seperti hari ini gitu. Situasi Eropa misalnya gitu itu kan menjadi betul. Jadi sekarang bahkan persiapannya sangat pendek sekali kan. Kalau misalnya Juni, Juli jamaah kita sudah harus terkumpul di sana, nah, kan jumlahnya berapa orang itu yang penting. Jadi kita berharap kuotanya agak signifikan lah, meskipun kita paham. Kalaupun ada berangkat, mungkin jumlahnya tidak full, ya, karena persiapannya sangat pendek. Yang kedua ya jumlah jamaah itu juga akan menentukan kepada harga. Anda manage orang 2.000 orang dengan 1.500 orang, panitianya dikurangi banyak apa enggak? Atau 1.000 orang dan 2.000 orang tuh panitianya jumlahnya nambahnya yang berkurang di aspek mana, yang tetap aspek mana. Jadi itu juga akan berpengaruh ya, petugas ya. Dan tantangan lagi, skill petugas. Petugas ke depan juga harus lebih skillful, lebih knowledgeable ya. Baik petugas haji daerah yang dikirim barangkali ya, dari provinsi, dari kabupaten, ataupun yang diseleksi ya, oleh Kementerian Agama. Betul, harus lebih digital friendly, data siap ini itu. Ya. Bukan lagi petugas yang hanya ini gitu. Ya karena mungkin gini Pak Dirjen ya, tadi saya bilang itu angka naik 10 juta itu kan dari 2019, karena kita ngerasa di 2020-2022 ini terkait dengan inflasi tadi ya, itu maksudnya berkacanya ke 2019, padahal sekarang 2022 gitu. Maksudnya kita nggak hitung itu 2020 nah, atau karena itulah 2021. Saya dan teman-teman juga sering berdiskusi dan perlunya kita memikirkan tentang sustainable Hajj financing. Bagaimana sebetulnya pendanaan haji secara berkelanjutan itu yang safe ya, yang safety-nya betul-betul terjaga gitu ya. Bahwa orang yang setahun tahun ini dan akan berangkat 30 tahun akan datang itu duitnya bakal ada. Tidak terpakai oleh yang berangkat lebih awal. Kan itu juga perlu perjuangan. Perlu ilmu, perlu ahli-ahli. Nah ini kan BPK nih sedang pemilihan. Itu orang-orang yang harus betul-betul punya kualifikasi, bisa meningkatkan dana kelolaan ya, manfaat dari situ. Nah, ini kan harus dijaga betul, termasuk ya, penentuan BP. Ya. Apakah 35 juta itu masih relevan misalnya ya untuk tahun-tahun akan datang ya. Kalau sekarang saya kira sudah tadi sedang dibahas ya. Tahun-tahun ke depan ya, berapa sebetulnya yang subsidi yang bisa diberikan kepada jamaah, yang masuk akal berapa sih, yang tidak terlalu berat bebannya dan bisa menjaga keberlanjutannya untuk jamaah-jamaah selanjutnya. Uangnya banyak Pak ya, katakanlah 165 atau 170 triliun misalnya ya, tapi kan itu milik semua yang 5,2 juta orang itu ya. Yang itu sampai 40 tahun akan datang. Jangan habis duluan gitu. Nah, ini kan perlu strategi dan penyusunan yang sangat kuat gitu dari kita. Saya kalau melihat penjelasan atau mendengar penjelasan Pak Dirjen itu dari data lalu kemudian dari persiapan itu optimis Pak.
Gitu ya? Begitu nggak kira-kira? Optimis, harus optimis. Harus Ya? optimis. Kapan rencana kunjungan ke Saudi, Pak Dirjen? Untuk selalu bukan untuk selalu, untuk ya menyampaikan ini, menegosiasi langsung, apakah? Ya untuk tim menegosiasi kami sudah berangkatkan malah. Ya. Nah, kita ingin juga dorong tetap pelayanan terbaik untuk jamaah. Satu. Yang kedua, efisiensinya tetap ada. Gitu ya. Kita harus efisien. Jadi apalagi di masa pandemi. Ya. Nah karena itu dengan dihilangkannya berbagai protokol tadi, saya optimis kita masih bisa dorong efisiensi. Kemarin tuh gimana mau efisiensi, tapi protokol yang begitu ketat dan lain-lain ya masih berlaku. Tapi dan sekarang insya Allah baik. Nah kami dari Kementerian Agama insya Allah saya juga dalam waktu dekat lah ya ke Saudi. Karena di sana ada muktamar dan pameran haji di Jeddah ya tanggal 21 sampai 23 Maret. Oh. Nah, 21 sampai 23 Maret. Pak Dirjen ke sana ya? Insya Allah gitu ya. Nanti kita lihat Menteri Agama kita juga diundang ya, oleh Menteri Agama sana. Nah, ini kan bagus Pak. Iya. Tapi kan isinya apa? Nah, jangan dulu lah ya. Oke. Itu otoritas siapa Menteri. Iya. Tapi lagi-lagi optimis kita lihat tanda-tandanya. Wa min ayatihi. Dari tanda-tandanya insya Allah Haji 2022 Indonesia Makkah Mukarramah. Iya, Indonesia bisa mengirimkan jamaahnya Pak Dirjen. Ya Pak Dirjen, ini mungkin sudah beberapa poin terakhir Pak Dirjen. Dulu itu saya ingat itu waktu 2020 itu kita punya, atau 2020 2021 itu selalu kita punya target. Kalau Saudi mengumumkan tanggal sekian kita siap. Kalau Saudi mengumumkannya tanggal sekian kita tidak siap gitu. Nah, kira-kira kita nih pemerintah Indonesia, Kementerian Agama itu kapan bisa mengumumkan bahwa kita siap lalu kita berangkat gitu aja. Gini. Tahun lalu itu berkunjung saja nggak boleh. Oke. Ya kan? Berkunjung ke sana aja nggak boleh. Atas gimana kita persiapkan transportasi, akomodasi, konsumsinya. Kan itu betul-betul harus matang. Namanya ngelola ribuan orang gitu kan. Ratusan ribu orang bahkan gitu. Nah, tapi sekarang ya, di sana jamaah sudah banyak. Kita sudah bisa bebas berangkat ke sana. Tim ya persiapan juga sudah bisa berangkat ke sana lama gitu ya. Nah, kalau pemerintah Saudi Arabia, bahkan kemarin beredar tuh di berbagai sosmed ya, termasuk di Twitter saya ikuti, katanya sudah ada tapi jumlahnya masih finalisasi. Ya kita aminkan saja, nggak tahu itu hoax apa beneran gitu ya. Dari sebuah media dari Saudi gitu ya. Al Haramain atau apa namanya lupa ya. Nah, ya tapi kita persiapan secara teknis. Nah, oleh karena itu mudah-mudahan bulan Maret ini ya ada good news lah ya, ada good news ke kita, dan ini hadiah juga buat masyarakat Indonesia ya, bahwa mereka 2 tahun tidak bisa berangkat haji. Tetapi di situ juga ada satu catatan. Apa catatannya? Apa itu? Sesuai dengan semangat kita berislam, sesuai dengan semangat kita beragama. Ya. Niatnya juga ada niat ibadah. Yang kedua, ya keikhlasan, Pak. Apa hubungannya? Mungkin besok tidak semua orang berangkat. Sementara orang semua merasa berhak berangkat. Yang 2020. Kuota dulu yang normalnya itu 220.000, 221.000 misalnya. Betul. Ya. Betul. Nah, coba kalau berangkatnya separohnya. Nah, atau berangkatnya seperempatnya. Ya. Nah, ini yang harus dibangun kesadaran bersama. Yuk kita lihat haji ini betul-betul untuk yang tahun ini adalah haji perjuangan gitu ya. Haji perjuangan. Kenapa? Ya kita uji coba. Ya. Dan semua harus ikhlas. Kalau memang gilirannya ternyata dalam cut off berapa persen lah nanti itu masuk, alhamdulillah. Anda masuk, istri saya enggak, istrinya enggak misalnya. Oh saya enggak, istri saya, oh ternyata beda ini. Tapi kalau tahun depan bisa bareng, monggo diatur.
Tapi intinya ada sebagian yang berangkat, ada yang sebagian berangkatnya tahun depan. Iya. Nah ini juga harus dibangun kesadaran bersama ya, jangan sampai atau begini, kita kuatkan perspektifnya. Yuk kita dorong dulu pelaksanaan haji ini bisa berangkat. Kita persiapkan betul untuk tahun depan secara maksimal. Yang sekarang yang penting bisa terlaksana. Ada delegasi dari Indonesia dan juga sebagian orang yang sudah menunggu lama, termasuk para lansia dan lain-lain. Itu masih kita harus bicarakan lagi. Mau jadi imbauannya kurang lebih kita membangun kesadaran untuk lebih ikhlas dengan kondisi yang seperti ini. Ya, ikhlas penting ternyata sekarang ini. Iya. Ya, itu. Kalau enggak ya orang bisa ribut ya. Iya, dan pasti nanti akan banyak pertanyaan. Pak Dirjen, terakhir closing statement apa yang ingin disampaikan kepada jamaah, berharap apa kepada jamaah, Pak Dirjen? Ya, alhamdulillah semangat dari masyarakat Indonesia untuk berhaji semakin tinggi ya. Dan ini juga menunjukkan fakta bahwa kesadaran keagamanya semakin kuat. Kemudian secara ekonomi juga kelas menengah atasnya juga semakin banyak. Dan mereka punya kesadaran baru untuk menunaikan ibadah haji. Oleh karena itu saya berharap bahwa kita semua bisa menjadikan haji sebagai arena untuk membangun kesadaran bersama ya. Bahwa haji salah satu dari ibadah yang diwajibkan bagi orang-orang yang mampu. Dan juga kami dari Kementerian Agama tentu berusaha dan stakeholders yang terkait ya, dengan BPKH, dengan Kementerian Kesehatan, kementerian lain ingin haji ini juga ya untuk menjadi sarana ta'awun lah. Ta'awun antar kita, antar kementerian, antar masyarakat juga ya. Dan ini yang penting buat kita semua. Ya mudah-mudahan lah semuanya bisa berangkat pada waktunya, gitu ya. Dan insya Allah niat ikhlasnya dicatat oleh yang di atas sana. Amin. Perjuangan Pak Dirjen juga dimudahkan oleh Allah dan dicatatkan sebagai amal kebaikan. Terima kasih Pak Dirjen. Terima kasih sama-sama. Profesor Dr. Hilman Latif, Direktur Jenderal Penyelenggara Haji dan Umroh Kementerian Agama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, thank you sahabat religi. Bungkus.